Welcome to my channel again. Ya, dan hari ini jujur gue nggak tahu mau ngapain. Ya, saya hari ini mau coba ChatGPT. Gue mendapatkan satu ide konten, guys. Beneran. Yaitu adalah konten untuk kita pakai ChatGPT buat buat membuat suatu cerita. Dan kalau kalian nanya, San, lu dapat idenya dari mana? Jelas dari Bang Megane. Ya, jadi hari ini gue mau pakai ini ChatGPT buat bikin cerita kayak di Megane Sensei. Dan mana dia membuat cerita isekai. Kalau dia bikin cerita isekai, gue bakal bikin cerita romance kali ya. Ya, bentar. Gue bakal bikin cerita romance dengan tema ini kali ya. Tapi dengan tema misteri. Cerita romance dengan tema misteri. Terus karena gue mau bikin seaneh mungkin, thriller kali ya. Oke, sebentar. Gue bakal ketik dulu. Jadi, jadi sini gue udah bikin prompt dari cerita yang bakal kita bikin. Ya, ini gue nggak bakal kayak Bang Megane. Soalnya kalau Bang Megane udah channel gede ya. Jadi ya pasti dia banyak yang nonton. Ini gue cuma mau gabut doang juga, guys. Jadi gini, kita bakal jadi isi promptnya gini. Tempatkan diri Anda sebagai seorang penulis novel profesional dan buatkanlah saya cerita romance yang dibumbui oleh tema thriller dan misteri. Ya, menurut gue ini udah cukup random lah ya. Lumayan random harusnya. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, ada anime yang udah punya dua hal ini, yaitu adalah Hanako-kun. Cuman ayo kita ngarep mungkin ceritanya bakal kayak cerita di anime Hanako-kun kali ya. Tapi kita nggak akan tahu sebelum kita mulai. Dan jujur guys, gue juga udah pernah aslinya nyoba kayak make ChatGPT ini buat bikin beberapa cerita. Cuman kebanyakan ceritanya isekai gitu. Karena saya juga pecinta isekai. Yang dimana kalian bisa baca cerita isekai bikinan saya sendiri di Wattpad. Nanti gue kasih linknya di deskripsi kali ya. Mungkin ada. Oke, mari kita baca kali ya. Ya pasti dong. Masa dah dibikinin gak kita baca. Judul: Bayang di Antara Kita. Anjay, kelas. Bab 1. Pertemuan di musim gugur. Oke. Satu hal pertama. Kalau nama karakternya Rina, oke, saya pernah dengar. Ini Rina yang saha anjing. Rina. Oh. Rina. Ini bahasa Indonesia dari mana ini? Ya, sepertinya otak SMP ku nggak nyampe nih. Sial. Sudah, kita baca aja dulu ya. Rinai hujan menghiasi sore itu di sebuah kota yang kecil bernama Santara. Livi, seorang novelis muda yang baru pindah ke kota ini, berusaha mencari inspirasi baru di tengah keheningan kota kecil tersebut. Ia tak menyangka kepindahannya ke kota ini akan membawa cerita yang lebih rumit dari novel-novel yang pernah ditulisnya. Oke, artinya dia adalah seorang novelis yang make ini ya, pengalaman sebagai ini ya, apa sih namanya? Sebagai referensinya cerita asli. Livi sedang berjalan di sepanjang jalan berbatu ketika ia memiliki sebuah kedai kopi.
Ya, sedang kopi yang tampak hangat dan mengundang. Oke. Tanpa pikir panjang, ia masuk dalam aroma kopi segar, segera menjambutnya, membuat perasaannya sedikit lebih baik. Entah kenapa dari kedai kopi gue langsung kepikiran Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul aja. Apakah ini akan jadi cerita Kringe Kaneki? Di sudut ruangan, ia melihat seorang pria dengan tatapan tajam tenggelam dalam buku yang tebal. Rasa penasaran membuat Livy mengambil tempat di dekatnya. Pria itu kemudian dikenalnya sebagai Arga. Oke, siap. Arga adalah seorang detektif swasta yang sedang mengerjakan kasus yang membawanya ke Santara. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk berbicara. Arga tertarik dengan profesi Livy sebagai novelis. Sementara Livy merasa ada sesuatu yang misterius di balik sikap tinggi Arga. Jujur, dari sini entah kenapa vibe-nya kayak vibe Tokyo Ghoul ya. Gue baca ini udah vibe Tokyo Ghoul nih. Tapi ya udah, nggak apa, kita lanjut aja dulu. Pertemuan mereka di kedai kopi menjadi awal dari lupa baca judul babnya. Misteri di balik senyum. Oke. Anjir, poker face. Ayo kojit. Oke. Pertemuan mereka di kedai kopi menjadi awal dari rangkaian pertemuan berikutnya. Setiap kali mereka bertemu, Livy merasakan ada sesuatu yang tidak diungkapkan oleh Arga. Sebuah rahasia yang tersembunyi di balik senyum tipisnya. Suatu malam, ketika Livy sedang menulis di apartemennya, ia menerima sebuah pesan anonim yang isinya mengingatkan dirinya untuk berhati-hati terhadap Arga. Sumpah, gue tadi expect sebagai Hanako-kun. Kenapa jadi kayak campur ini Kaneki Sword Art Online anjing. Sword Art Online ini Tokyo Ghoul-nya Tokyo Ghoul yang RE ya, yang RE, sama Sword Art Online ini juga Sword Art Online yang Integral Factor aja. Bukan Integral Factor, itu mana begini. Ini miripnya sama Sword Art Online yang season 3. Ya. Vibe-nya sama. Aji. Sial. Oke. Pesan itu membuat Livy gelisah, namun rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Ini template cerita horor ya. MC-nya goblok. Udah dikasih peringatan, ini bahaya, masih dilanjut digas. Ya sudahlah. Ya, ceritanya romance sih, temanya sih. Harusnya bisa lah ya. Tapi ada thriller sama misterinya. Sini bagian misterinya udah bagus lah ya, lumayan. Oke, kita lanjut. Daripada ketakutannya, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri tentang Arga. Melalui itu, ia mulai mencari informasi tentang pria misterius tersebut. Oke. Jejak si balik bayang. Oke. Sementara itu, Arga juga tidak tinggal diam. Ia sadar bahwa Livy mulai mendekati sesuatu yang berbahaya. Kasus yang sedang ia selidiki terkait dengan hilangnya beberapa orang di kota Santara. Ia khawatir Livy bisa menjadi target berikutnya. Oke. Gua nggak bakal komen apa-apa dulu. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya lebih dekat pada kebenaran yang mengerikan. Suatu malam saat Livy mengikuti Arga secara diam-diam, ia menemukan Arga sedang berbicara dengan seorang pria misterius di sebuah gedung tua. Percakapan mereka terdengar samar, namun cukup jelas untuk Livy mengerti bahwa Arga sedang berada dalam bahaya besar. Ini oke, sebentar. Tadi judul babnya apa? Judul babnya adalah Jejak si Bayang. Jejak di
dibalik bayang. Jujur entah kenapa gue ngerasa ini monoton ya, agak monoton buat bagian jejak ininya, liganya. Kita lanjut dulu. Bab 4, cinta dalam bahaya. Enggak, bentar. Masa cintanya dari tadi di bagian mana? Enggak guys, gue tanya cintanya bagian mana. Tadi cuman Arga ngobrol sama Livi nih. Nih tolong di zoom bagiannya ya, sama editornya tolong sekali, saya tidak bisa ngedit nih editor. Nih tolong, tadi cuman bagian nih, tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk berbicara. Ya terus apa, cok? Tiba-tiba langsung cinta dalam bahaya. What the fuck is that? Lanjut. Arga akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada Livi. Ia terjebak dalam sebuah konspirasi besar yang melibatkan beberapa orang penting di kota ini. Orang yang hilang ternyata adalah saksi-saksi kunci yang bisa mengungkap kejahatan yang telah lama tersembunyi. Saat itu juga Arga menyadari bahwa perasaannya terhadap Livi sudah lebih dari sekedar. Masalahnya dari mana? Development karakternya di episode 1, di episode 4 langsung pacaran. The fuck. Kayak ya udah, kalau dari episode 1 lu langsung pacaran, karakternya ya sudah lah. Saya masih bisa mengokekan gitu. Nanti karakter developmentnya kan artinya pas ngeceritain pas selama pacaran. Ini apa anjing? Bangke. Oke. Kita lanjut. Dengan bantuan Livi, Arga mulai menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran. Namun setiap langkah mereka dihadapkan pada bahaya yang semakin besar. Rasa cinta yang mulai tumbuh di antara mereka menjadi sumber kekuatan tapi juga kelemahan. Mereka harus saling melindungi dan bekerja sama untuk menghadapi musuh yang tidak terlihat. Oke. Bab 5, kebenaran yang terungkap. Oke. Ini berapa bab anjir? The fuck? Ini ada 6 bab. Oke. Untung saya adalah pembaca handal ya. Ya iyalah, kan gue juga novelis. Hitungannya gue novelis gak sih? Gue ada bikin cerita sendiri. Artinya itu buat jadi tulisannya novelis ya. But it's okay. Who cares? Now, bab 5, kebenaran yang terungkap. Di tengah pengejaran yang penuh ketegangan, Livi dan Arga akhirnya menemukan bukti penting yang bisa mengungkap konspirasi tersebut. Namun musuh mereka lebih cepat. Livi diculik dan Arga harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan. Oke. Ini apa ya? Konsep anime detektif yang cukup umum. Gue udah nonton Conan 1141 episode sampai. Dan iya ini normal ya, sangat normal ya. Diculik habis itu disuruh ngelakuin sesuatu, itu udah normal sekali, udah template lah bilangannya. Oke, lanjut kita ke pertarungan terakhir. Sebuah gedung terbengkalai menjadi klimaks dari cerita ini. Ini gue bingung. Ini ChatGPT-nya menceritakan atau dia bikin cerita? Bingung gue. Atau ini sebenarnya plot twist ternyata sampai ini cuma novelnya si Livi doang. Kalau kayak gitu ini gue bakal kasih rating. Oh ya, nanti gue bakal ngerating juga sih. Paling ini gue bakal rating 5 kali ya. Ya 5. Bukan 5 lah. Berapa ya? 6. Gak naik jauh. Kalau ada plot twist kayak gitu ya 6 lah, bisa. Udah, kita lanjut dulu ya. Jadi klimaks dari cerita ini,
Dengan kecerdikan dan keberanian, Arga berhasil menyelamatkan Livy dan membawa pelaku kejahatan ke hadapan hukum. Oke. Namun luka-luka yang mereka alami baik fisik maupun emosional meninggalkan bekas yang dalam. Pertanyaan gua, ini udah bab 5. Artinya sisa satu bab lagi. Pertanyaan saya, thrillernya mana? Kan tadi gue udah nulis thriller ya. Mohon maaf, ChatGPT. Sial, ya sudahlah. Oke. Setelah badai berlalu, Livy dan Arga menemukan, maaf. Awal yang baru. Berarti ini bisa ini ya. Kalau judulnya awal yang baru, bisa lanjut ke cerita season 2 ini asli. Ya udah, kita ini apa dulu nih? Setelah badai berlalu, Livy dan Arga menemukan kedamaian di tengah reruntuhan yang telah mereka lewati. Kasus itu yang telah selesai, tetapi hubungan mereka baru saja dimulai. Mereka menyadari bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Di kota Santera yang mulai tenang kembali, Livy dan Arga berjanji untuk bersama-sama menulis cerita baru, cerita tentang cinta, keberanian, dan harapan di tengah bayang-bayang misteri yang pernah mengancam mereka. Catatan cerita ini memadukan elemen romance dengan thriller dan misteri. Thrillernya mana? Gue oke lah. Misterinya gue dapet. Thrillernya mana bang? Bang, thrillernya mana bang? Aku ngarep thriller bang. Aduh bang, please lah. Ya udahlah. Antara dua karakter utama yang harus menghadapi bahaya dan mengungkap kebenaran, sementara cinta mereka tumbuh di tengah. Bro, literally ya. Selama gue baca, gue cuman bisa ngelihat cintanya itu cuman romansnya tuh cuman di bab 1 nih. Bab 1 nih tiba-tiba tuh Livy ngajak ngobrol, abis itu tiba-tiba lu di episode 4 atau bab 4 tiba-tiba ada pacaran aja. Itu gimana ceritanya, Cok? Padahal episode 2 sama 3 aja kagak ada yang ngeliatin kedekatan mereka. Aduh, capek lah gue. Cerita apa lah pula. Aduh. Ya sudahlah. Mungkin kalau gue ya, gue bakal bikin ini kan. Gue bakal kayak bikin cerita-cerita kayak gini juga guys. Bang, kapan mainnya bang? Dari tadi kita cuma nge-reaction video doang. Kenapa gak main-main? ChatGPT paling kayak mungkin ya seminggu sekali lah ya. Insya Allah seminggu sekali. Dan ya, di sini gue bakal kasih rating juga. Mungkin ratingnya buat sekarang adalah 6/3. Bukanlah 6/10. Karena ceritanya jujur, template, dan apa ya, gue awalnya ngarep sebenarnya kalau semisal gue ngarep buat ke Hanako Kun harusnya ada horornya, bener dong, ada spiritual sih lebih tepatnya, spiritual ya, harusnya ada tema genre spiritual. Tapi ya di sini bahkan thrillernya hilang gitu. Apa yang gue harapkan menghilang. Dan menurut gue ini miripnya malah jadi mirip Conan sih. Cuman kalau Conan tuh karakter developmentnya ada dan kayak ya udah diceritain gitu loh. Dari episode 1 juga lu udah bisa ngerti kalau romance-nya tuh bagian mana ya. Iya, lu bisa langsung sadar. Dan ini gue juga sadar sih, pasti sama Livy kan pasti sama Arga ya, emang sini. Cuman prosesnya lah bang, aku mau proses bang. Ini mungkin efek gue nonton Kuzuno Honkai kali ya. Oke. Mungkin sekian dari gue kali ya. Sudah entah ini videonya berapa menit. Gue harap nggak sampai 20 menit lah ya. Oke, mungkin
sekian dulu buat konten kita hari ini. Konten gua sih lebih tepatnya sih. Tapi kalau mau ngitung sama editor gua jadinya konten berdua. Jadi ya, peace out, live all. Hope you guys enjoy this video. Bye. シカノコノコノココシタンタンシカノコノコノコ